Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemerintah Kabupaten Asahan membebaskan atau denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga bulan Desember. DPRD Kota Medan membuat panitia khusus terkait penertiban aset daerah. Peringati Hari Pahlawan, pemerintah Kabupaten Batubara memberi santunan ke para veteran. Modus penculikan anak asal Makassar yang akhirnya ditemukan di pedalaman Jambi berkaitan dengan jual beli anak. Selain rugi materi, cara ilegal seperti ini membuat calon orang tua angkat harus berurusan dengan hukum. Bagaimana cara legal mengadopsi anak? Berikut informasi selengkapnya. Modus penculikan anak perempuan berusia 4 tahun asal Makassar yang ditemukan di pedalaman Jambi akhirnya terungkap. Penculikan terkait dengan jual beli anak. Hasil pemeriksaan polisi 4 tersangka memiliki peran berbeda-beda. Tersangka pertama berperan untuk membawa korban pada awal November lalu di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar. Kemudian dia menjual korban seharga 3 juta kepada perantara. Dari sini perantara menerima 30 juta dari pasangan suami istri. Pasangan ini pun kembali menjual anak tersebut. Menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan BA. Jika caranya ilegal, tentu pelaku yang menjual anak hingga orang tua yang membeli akan berurusan dengan hukum. Secara prosedur, ada cara legal untuk adopsi anak yang tertuang dalam PP nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Saya akan menggunakan mekanisme yang formal, jadi resmi. Jadi nanti itu akan dikeluarkan oleh pengadilan negeri bahwa ini adalah akte tersebut itu clear, sehingga nanti bisa tercatat dalam catatan sipil, sehingga anak tersebut memiliki hak-haknya karena secara pemenuhan hak sipil anak yang harus dipenuhi adalah identitas. Syarat anak yang bisa diadopsi di bawah 18 tahun, anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga dan memerlukan perlindungan khusus. Begitupun dengan calon orang tua angkat, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, salah satunya mampu secara ekonomi dan sosial. Prosedurnya, pertama harus mendapatkan izin dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Di sini ada beberapa langkah dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat. Jika sudah lolos, mengurus penetapan anak di pengadilan berdasarkan rekomendasi Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Terakhir, melakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional ke 10 tokoh nasional pada peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara Jakarta Senin pagi. Almarhum Profesor Dr. Motar Kusumatmaja, ahli waris almarhumah Hajar Rahma El Yunisia, ahli waris almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi, Sultan Muhammad Salahuddin Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan langsung gelar pahlawan nasional kepada para ahli waris usai pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini, anugerahkan gelar pahlawan nasional diberikan kepada salah satu sosok asal Sumatera Utara, Tuan Rondeheim Saragih. Siapa sosok luar biasa itu? Berikut informasi selengkapnya. Tuan Rondeheim Saragih ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Sosoknya selama ini mendapat julukan Napoleon der Bataks. Pemberian gelar pahlawan nasional ini tentunya disertai pengumpulan bukti-bukti sejarah dan arsip yang mendukung.
Tuan Ronda Haim Saragih dinilai telah berperan dalam memimpin dan melakukan perjuangan mempertahankan wilayah Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia merupakan raja ke-14 dari Kerajaan Raya Simalungun yang dahulu dikenal Pantai Timur Sumatera. Masa perjuangannya terentang dari tahun 1880 hingga 1891. Ia terlibat dalam perang melawan kolonialisme Belanda. Tuan Ronda Haim Saragih menyiapkan pasukan untuk digembleng dalam pelatihan-pelatihan militer guna mempersiapkan diri menyongsong pertempuran. Ia memimpin pasukan Panei, Siantar, Silou, dan Padang melawan Belanda yang hendak menguasai wilayahnya. Ia pun membangun jejaring dengan Kerajaan Padang, Asahan, Batubara, dan Bajalenggi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda yang telah menguasai pesisir Sumatera Timur. Ketatnya pertahanan yang digalang Tuan Ronda Haim serta tangguhnya pasukan raya membuat Belanda memutuskan untuk mengundurkan diri dari usaha menundukkan raja-raja Simalungun. Tuan Ronda Haim pun berhasil mengamankan wilayahnya sampai dengan akhir hayatnya. Pada tahun 1891 ia tutup usia. Tim Liputan melaporkan. Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di Batubara, pemerintah setempat tak hanya gelar upacara namun juga memberikan santunan ke para veteran dengan tradisi tabur bunga di Tugu Pahlawan. Upacara. Hormat senjata. Gerak. Upacara yang hikmat ini berlangsung di lapangan Labuhan Ruko, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara pada Senin pagi. Dalam upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November ini, Wakil Bupati Batubara, Syafrizal, bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini diikuti oleh unsur Forkopimda, aparatur sipil negara, TNI Polri, pelajar, serta berbagai organisasi masyarakat. Dalam amanatnya, Syafrizal membacakan pidato Menteri Sosial RI yang menekankan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan para pahlawan. Pahlawan berjuang untuk generasi yang akan datang, untuk kemakmuran bangsa yang mereka cintai, dan menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari ibadah. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kabupaten Batubara juga menyerahkan santunan pada para veteran yang turut hadir dalam rangkaian upacara peringatan Hari Pahlawan. Usai upacara, rombongan Forkopimda bersama Wakil Bupati melanjutkan kegiatan peletakan karangan bunga dan tabur bunga di Tugu Pahlawan Simpang 4 Tanjung Tiram, yang juga dikenal dengan sebutan Tugu Harisudin. Kegiatan ini jadi simbol penghormatan dan rasa terima kasih atas jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan. Tim Liputan melaporkan. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.